Yo, selamat datang di BBU, bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum, jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara, masa depan cerah, kita pasti bisa. Halo Sobat Adiaksa, berjumpa lagi dengan acara kebanggaan dan favorit kita, BBU Podcast, Bincang-Bincang Hukum. Oh, BBU ya? BBU Bapak, Bincang-Bincang Hukum. Oke. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Hefi Nur. Oke. Bapak, apa kabar ini? Baik. Mato Duolo, sebelumnya selamat datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mato Duolo ya? Mato Duolo itu bahasa Gorontalo, Bahasa Bapak. Gorontalo. Artinya selamat datang. Selamat datang ya. ya, Jadi juga. saya ucapkan selamat datang di Kejaksaan Negeri Oke. Kabupaten Gorontalo. Oke. Ya. Gimana Pak kesan pertamanya waktu datang ke Gorontalo? Kesan saya yang pertama pasti Iya. panas. Panas betul Saya sekali dapat Bapak. informasi tadi panas dengan panas sekali. Karena di Gorontalo ini informasinya setiap orang itu dapat matahari satu Pak. Oh gitu ya? Iya. Siap. Bapak, ini ada kunjungan ke Gorontalo itu Iya. dalam rangka apa Pak? Ada dua mata acara kita. Dua mata acara. Mohon maaf juga sebenarnya saya yogianya Pak Ketua kemari kan gitu. Tapi tadi kita pagi MOU dengan Universitas Gorontalo. Universitas Gorontalo. Ya. Kemudian Pak Ketua melanjutkan acara di Bank Sulut Gorontalo. Oke. Kan gitu. Saya dari mulai kemari. Oh, kemarin Jadi Bapak salah baru datang, satu tugas komisioner yaitu Komjak, Komisi Kejaksaan disingkat dengan Komjak, ada 3 pokok Ada 3 pokok. hal yang tugasnya. Yang pertama ada memantau, mengawasi Baik. kinerja teman-teman semuanya Ya. dan perilaku juga. Nah, Perilaku, itu ya. satu dua. Yang ketiga ini yang tugas saya hari ini. Yang ketiga adalah melihat atau memantau daripada sarana dan prasarana, organisasi dan SDM teman-teman semuanya. Oke. Kejaksaan. Baik. Gitu ya Pak ya. Nah, ini kan salah satu dari tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan itu juga melakukan pengawasan terhadap perilaku ya Pak ya. Iya. Nah, perilaku ini apakah hanya jaksa saja nih Pak yang diawasi Gitu ya. atau keseluruhan pegawai kejaksaan? Iya. Biar mungkin Sobat Adiaksa juga semua pada tahu. Semua tahu ya. Iya. Begini, pemantauan yang kita lakukan ini bukan hanya terhadap jaksa, Iya. tetapi kejaksaan ya boleh dikatakan yang tata usaha kita pantau Pegawai semua. juga ya. Jadi bukan hanya jaksa ya teman-teman ya, bukan tapi jaksa. pegawai kejaksaan jaksa. juga termasuk tata Iya, usaha. betul. Itu dari perilakunya ya Pak ya. Dari perilakunya. Perilakunya ini dan apakah termasuk juga kinerja. termasuk Pasti. kinerja? Berarti pasti. apakah itu hanya berlaku dalam kedinasan atau Iya. di luar kedinasan juga itu Nah, dipantau juga tuh Di Pak? pasal 3 dan 4 ini yang hebat nih, Iya, ya, Pak. Komisi Kejaksaan ini. Jadi kita pemantau bukan hanya di dalam masalah kedinasan, Iya. tetapi di luar kedinasan juga. Di luar kedinasan Iya, juga ya Pak Mbaknya ya? juga hati-hati bisa kita pantau di luar kedinasan. Saya juga dipantau karena saya sebagai pegawai kejaksaan negeri. Asal semua pegawai kejaksaan dipantau. oleh Iya, kita. nah, berarti tidak hanya di dalam kedinasan, Betul. maksudnya itu sebagai dia misalnya sebagai jaksa bertugas melaksanakan persidangan, Iya, tapi di luarnya juga di ya luar Pak ya, perilaku, di kan? luar perilakunya ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya juga ada baca juga nih Pak, selain itu Oh, tugas dan iya, kewenangan iya. itu, tugas kewenangan Komisi Kejaksaan juga ada menerima laporan dari Betul. masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah, saja laporan itu ditujukan kepada Aswas, Iya, ditujukan betul. kepada Juga ke Komja, Komja, iya. ditujukan mana-mana atau iya, tembusan. betul, Pak, Jadi iya. tetap kita follow. tetap berkoordinasi juga berarti dengan Pasti, pengawasan itu pasti, kejaksaan ya pasti. Pak ya. Oke deh kalau begitu. Nah, Bapak ini juga kan sebagai dari kejaksaan juga ya Pak ya? Kok tahu? Iya, saya tahu nih Pak. Ada cerita-cerita Oh, ada katanya. cerita. Iya, pimpinan saya bilang, Oh, iya. jadi saya pernah ada mengajukan ini Iya, sama Bapak iya, ini iya, gitu. Berarti iya, kan dari iya, kejaksaan iya. juga ya Pak Iya, ya. iya. Nah, Bapak bertugas di kejaksaan sudah dari tahun berapa Pak? Kayaknya saya ini tahun berapa lahir sih Tiar? Saya tahun 94 Pak. 94. Saya 89 berarti umurnya mau berapa tahun itu? Udah jaksa saya, udah kejaksaan. Saya 89, Mbak. Tahun 89 ya Pak
ya. Tanggal 9 saya udah. Itu bertugas pertama kali di mana Pak? Bertugas pertama sekali saya di kantor cabang di Sumatera Utara, ada Pangkalan Berandan namanya. Oke. Pangkalan Berandan. Terakhir sekali, panjang sekali ceritanya. Yang terakhir aja ya. Siap Bapak. Ya, yang terakhir saya menjabat Sesjamwas, sebagai Sekretaris Jaksa Agung Pengawasan. Oke. Dulu Pak Kajari, mohon maaf Pak, kalau ada Pak Kajari di sini. Oh, ada ya. Pak Kajari anggota saya dulu waktu di Gedung Bundar. Saya Direktur Penuntutan. Oke, ketemu di Gedung Bundar. Ketemu Pak lagi. Ya. Nah, ini kan sudah panjang sekali perjalanan Bapak bertugas di Kejaksaan. Betul. Pengalaman yang paling menarik, yang paling Bapak ingat sampai dengan saat ini boleh diceritakan? Iya. Ya itu, ini kebetulan juga ada orang Aceh di sini. Ya. Pengalaman saya yang paling berkesan sekali waktu saya menangani Paragam, itu pasti. Ya. Waktu itu kita kantor pengadilannya sampai dibakar di tempat itu. Ya. Saya jaksanya waktu itu. Kalau jasa terdakwa namanya saya Daud, saya jaksanya. Kemudian akhirnya perkara tersebut disidangkan dipindahkan ke Kejari Sabang. Oh, karena sudah dibakar. Iya, bakar. Dan Sabang itu masih daerah abu-abu, namanya abu-abu itu ya, boleh ada boleh enggak gitu. Takdir menyatakan akhirnya saya menjadi Kejari di sana. Jadi kita di Sabang jadinya. Karena pindah sidang ke situ, akhirnya jadi Kejari di situ ya Pak ya. Jadi saya Kejari di Sabang. Itu yang paling berkesan ya Pak ya, karena ada problematik di situ sampai dibakar ya Pak ya, pengadilan negerinya. Oke, mungkin ada pesan-kesan Pak, maksudnya quotes atau moto hidup yang Bapak punya, yang sampai saat ini masih Bapak pegang, itu moto hidup atau quotes itu boleh di-share sama sobat-sobat adik sama teman-teman menonton. Yang pertama saya berpesan kepada adik-adik terutama, ya bukan karena saya dari komisi atau saya dari Sesjambas, jaga betul tentang sikap, terutama tolong dijaga betul tentang tentang seragam kita ini. Jangan juga dilacurkan hanya gara-gara seperak dua perak kita melacurkan pakaian dinas kita. Susah loh Mbak untuk mendapatkan pakaian dinas. Betul, Bapak, betul. Ya, banyak orang yang kepingin juga. Nah, kita udah di dalam masa kita lacurkan. Gara-gara sekian rupiah pajang bencana, itu yang pesan saya. Kalau quote-quote saya yang penting, tolong yang kalau teman-teman kan bermacam-macam orang beragama, ya untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agama kita, itu saja. Nah, kalau itu menjaga semuanya lah. Ya, Islam yang melakukan ibadah kepada Tuhan yang itu dia. Itu aja. Itu aja, semuanya mengalir dengan lancar. Betul ya Pak ya. Siap. Mungkin itu aja Pak pembicaraan kita, karena pasti agenda Bapak itu banyak sekali, pasti sibuk sekali, jadi kita tidak mau menyita waktu Bapak lama-lama. Begitu ya teman-teman, nanti kita kembali lagi di BBU Podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBU, bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum, jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara, masa depan cerah, kita pasti bisa.